Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat sehat pada hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hadi Sutanto Saragi yang telah membimbing saya selama pengerjaan sidang tugas akhir ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitri selaku dosen penguji saya. Adapun judul tugas akhir saya adalah optimalisasi distribusi kopi untuk meminimumkan biaya di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menggunakan metode linear programming. Adapun latar belakang saya mengambil topik ini, kopi merupakan salah satu hasil perkebunan yang menjadi komoditas perekonomian di Indonesia. Menurut Food Agriculture and Organization atau FAO pada tahun 2013, Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Menurut Mercuria pada tahun 2004, 66% produksi kopi di dunia merupakan kopi Arabica dan sisanya merupakan kopi Robusta. Salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki 10 kecamatan, namun hanya terdapat 6 kecamatan penghasil kopi Arabica Sumatera Lintong, yaitu Kecamatan Onang Ganjang, Kecamatan Sijama Polang, Kecamatan Polung, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Dolo Sanggul, dan Kecamatan Paranginan. Kopi Arabica asal Kabupaten Humbang Hasundutan telah memiliki nama yaitu Kopi Arabica Sumatera Lintong. Kopi Arabica Sumatera Lintong telah memiliki sertifikat indikasi geografis, di mana sertifikat indikasi geografis merupakan sertifikat yang akan melindungi kopi Arabica Sumatera Lintong dari penjualan kopi Arabica yang bukan dari Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga kopi Arabica Sumatera Lintong akan mempunyai merek di pasaran. Pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong dimulai dari petani kopi. Petani kopi akan memberikan kopi kepada pengumpul. Pengumpul kopi akan memberikan kopi kepada pengusaha atau pabrik kopi. Pabrik kopi akan mengirimkan kopi langsung ke konsumen kopi. Petani kopi akan menjual kopi mereka kepada pengumpul yang memberikan harga yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan pengumpul kopi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan akan memberikan harga yang lebih rendah kepada petani kopi Arabica Sumatera Lintong. Hal ini membuat petani kopi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan akan merasa dirugikan. Menurut Bapak Manas Samosir sekaligus usaha dagang BNB, petani kopi harus dilindungi dari harga yang tidak sepantasnya. Pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong belum optimal, sehingga dibutuhkan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam tugas akhir ini, saya menggunakan metode linear programming dengan minimum cost flow untuk menyelesaikan permasalahan pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong. Adapun tujuan dari penelitian saya ini, yang pertama, meminimalisasi biaya distribusi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang kedua, membuat model desain jaringan distribusi dengan bentuk tabel. Dan yang ketiga, memberikan saran kebijakan kepada Maspekal atau organisasi masyarakat pemerhati kopi Arabica Sumatera Lintong. Metodologi penelitian yang saya lakukan dalam tugas akhir ini, yang pertama yaitu melakukan analisis awal distribusi kopi Arabica Sumatera Lintong. Yang kedua, melakukan pengumpulan data kepada pemasok kopi, melakukan pengumpulan data kepada pengusaha dagang atau pabrik kopi, melakukan pengumpulan data kepada konsumen kopi. Yang ketiga yaitu melakukan pembuatan model linear programming. Dan yang terakhir yaitu jumlah optimalisasi distribusi, yaitu dengan mengoptimalkan biaya distribusi dan jumlah kopi yang didistribusikan. Identifikasi pemasok kopi Arabica Sumatera Lintong. Di Kecamatan Polung, hasil panen kopi Arabica yaitu kopi Gabah sebesar 5.173 kg per bulan dan kopi Green Bean sebesar 2.586 kg per bulan. Di Kecamatan Paranginan menghasilkan kopi Gabah sebesar 11.983 kg per bulan dan kopi Green Bean sebesar 5.991 kg per bulan. Kecamatan Lintong Nihuta menghasilkan kopi Gabah sebesar 40.865 kg per bulan dan kopi Green Bean sebesar 20.432 kg per bulan. Di Kecamatan Dolo Sanggul menghasilkan kopi Gabah sebesar 5.683 kg per bulan dan kopi Green Bean sebesar 2.842 kg per bulan.
Di Kecamatan Onan Ganjang menghasilkan kopi Gaba sebesar 5.565 kg per bulan dan kopi Green Bean sebesar 3.783 kg per bulan. Dan Kecamatan Sijama Polang menghasilkan kopi Gaba sebesar 7.420 kg per bulan dan kopi Green Bean sebesar 3.710 kg per bulan. Identifikasi pengusaha dagang atau pabrik kopi Arabica Sumatera Lintong. Di Kecamatan Polung terdapat 2 pabrik dengan kapasitas 15 kg per jam dan 10 kg per jam. Di Kecamatan Parangina terdapat 1 pabrik dengan kapasitas 10 kg per jam. Di Kecamatan Dolo Sanggul terdapat 4 pabrik dengan kapasitas 10 kg per jam, 10 kg per jam, 15 kg per jam, dan 10 kg per jam. Di Kecamatan Lintong Nihuta terdapat 3 pabrik dengan kapasitas 15 kg per jam, 25 kg per jam, dan 20 kg per jam. Identifikasi konsumen kopi, di mana konsumen kopi Arabica Sumatera Lintong di Kabupaten Humbanga Sundutan merupakan 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Humbanga Sundutan. Kecamatan Polung memiliki permintaan kopi sebesar 410 kg per bulan. Kecamatan Bakti Raja memiliki permintaan kopi sebesar 190 kg per bulan. Kecamatan Parangina memiliki permintaan kopi 124 kg per bulan. Kecamatan Lintong Nihuta memiliki permintaan sebesar 157 kg per bulan. Kecamatan Dolo Sanggul memiliki permintaan sebesar 537 kg per bulan. Kecamatan Sijama Polang memiliki permintaan 62 kg per jam. Kecamatan Onan Ganjang memiliki permintaan 87 kg per jam. Kecamatan Pakat memiliki permintaan sebesar 51 kg per bulan. Kecamatan Tarabintang memiliki permintaan sebesar 19 kg per bulan. Dan Kecamatan Parlilitan memiliki permintaan sebesar 82 kg per bulan. Kondisi awal distribusi kopi, di mana pada seminar sebelumnya saya tidak mencantumkan kondisi awal pendistribusian. Biaya awal pendistribusian kopi di Kabupaten Humbanga Sundutan adalah sebesar Rp2.847.814 per bulannya, dengan jenis kopi yang digunakan oleh konsumen kopi lokal adalah kopi Robusta. Untuk menyelesaikan pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong di Kabupaten Humbanga Sundutan, maka terlebih dahulu saya melakukan pembuatan model linear programming. Pada penelitian saya ini, saya menggunakan 2 skenario. Skenario yang pertama yaitu pemasok kopi akan mengirimkan kopi ke pabrik kopi, pemasok kopi akan mengirimkan kopi langsung menuju ke konsumen kopi, dan pabrik kopi akan mengirimkan kopi ke konsumen kopi. Variabel keputusan pada skenario yang pertama yaitu XIZ, di mana XIZ sama dengan jumlah kopi yang dikirimkan dari pemasok I ke pabrik J, YIK, di mana YIK merupakan jumlah kopi yang dikirimkan dari pemasok I ke konsumen K, dan ZCK, di mana ZCK merupakan jumlah kopi yang dikirimkan dari pabrik J ke konsumen K dengan posisi objektif. Biaya yang dikeluarkan dari pemasok I ke pabrik J dikali dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J ditambah dengan biaya kopi yang dikeluarkan untuk mendistribusikan dari pemasok I ke konsumen K dikali dengan jumlah kopi yang dikirimkan dari pemasok I ke konsumen K ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan kopi dari pabrik J ke konsumen K dikali dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K. Adapun fungsi kendala dalam penelitian saya ini yaitu jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J ditambah dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke konsumen K harus lebih kecil sama dengan kapasitas pabrik. Jumlah kopi yang dikirimkan dari pemasok I ke konsumen K harus lebih kecil atau sama dengan dari kapasitas pabrik. Jumlah kopi yang dikirimkan dari pabrik J ke konsumen K harus sama dengan jumlah kopi yang dikirimkan dari pemasok I ke pabrik J. Jumlah kopi yang dikirimkan dari pemasok I ke konsumen K ditambah dengan jumlah kopi yang dikirimkan dari pabrik J ke konsumen K harus sama dengan permintaan konsumen. Model linear programming pada skenario yang kedua, di mana pemasok kopi akan mengirimkan kopi ke pabrik kopi dan pabrik kopi akan mengirimkan kopi ke konsumen kopi. Adapun variabel keputusan pada skenario yang kedua ini yaitu XIZ, di mana XIZ merupakan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J, dan ZCK, di mana jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik kopi ke konsumen kopi. Fungsi objektif dari skenario yang kedua ini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan kopi dari pemasok I ke pabrik Z dikali dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan kopi dari pabrik J ke konsumen K dikali dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K.
Adapun fungsi kendala pada skenario yang kedua ini yaitu jumlah kopi yang dikirimkan dari pemasok I ke pabrik J harus lebih kecil sama dengan kapasitas pemasok, dan jumlah kopi yang dikirimkan dari pemasok I ke pabrik J harus lebih kecil atau sama dengan dari kapasitas pabrik. Jumlah kopi yang dikirimkan dari pabrik J ke konsumen K harus sama dengan jumlah kopi yang dikirimkan dari pemasok I ke pabrik J, dan jumlah kopi yang dikirimkan dari pabrik J ke konsumen K harus sama dengan permintaan konsumen. Identifikasi transportasi. Pada penelitian ini, saya menggunakan ongkos keseluruhan untuk pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong, yaitu jarak yang akan ditempuh dikali dengan biaya bahan bakar, dibagi dengan jumlah bahan bakar yang dihabiskan dalam kilometer, ditambah dengan ongkos supir. Hasil dari model linear programming, di mana model linear programming yang saya bangun akan saya coding dalam aplikasi Limo. Pada skenario pertama, biaya optimalisasi yang didapat yaitu sebesar Rp274.691 per bulannya, dengan total iteration sebesar 60 dan total variabel sebesar 220. Pada skenario kedua, menghasilkan biaya optimalisasi sebesar Rp382.381 per bulan, dengan total iterasinya sebesar 36 dan total variabelnya sebesar 280. Adapun kesimpulan dalam penelitian saya ini, kesimpulan yang pertama yaitu biaya awal pendistribusian kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebesar Rp2.847.814 per bulan. Optimalisasi distribusi kopi yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua skenario, di mana pada skenario yang pertama menghasilkan biaya optimalisasi sebesar Rp274.691, dan pada skenario kedua menghasilkan biaya optimalisasi sebesar Rp382.381 per bulannya. Adapun saran yang ingin saya berikan kepada organisasi Mas Pekal, di mana organisasi Mas Pekal harus membuat sebuah sistem di mana petani kopi harus menjual kopi mereka kepada pengumpul yang ada di daerah masing-masing, di mana pengumpul merupakan salah satu anggota dari organisasi Mas Pekal, sehingga pemberian harga kopi kepada petani tidak memberikan harga yang berbeda-beda. Saran yang kedua yaitu organisasi Mas Pekal harus didukung oleh dinas pemerintahan, sehingga organisasi Mas Pekal bukan hanya semata-mata hanya sebagai sebuah organisasi yang hanya mementingkan salah satu pihak. Saran yang ketiga yaitu kepada konsumen kopi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menggunakan kopi Arabica Sumatera Lintong dan bukan kopi Robusta. Saran yang keempat yaitu pengusaha dagang atau pabrik kopi harus mengolah kopi mereka menjadi kopi bubuk, sehingga kopi bubuk dapat diekspor keluar daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan saran yang kelima yaitu bagi adik-adik sekalian untuk melakukan penelitian ini lebih mendalam lagi sampai keluar Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga dapat mengoptimalkan biaya optimalisasi distribusi kopi Arabica Sumatera Lintong di Kabupaten Humbang Hasundutan. Demikian presentasi hasil sidang tugas akhir saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada petani kopi Arabica Sumatera Lintong, pengusaha pabrik kopi Arabica Sumatera Lintong, konsumen kopi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, serta lembaga-lembaga yang membantu saya dalam penelitian saya ini. Semoga penelitian saya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan.